Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Melani Putri dengan NIM 044241021. Di sini saya dari kelas Jaringan Komputer 76. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang tugas 2. Selamat menyaksikan. Setelah kita ketik CMD di pencarian laptop kita, kemudian yang pertama untuk tugas 2 ini kita ketik cd untuk mengetahui fungsi atau untuk mengetahui dan melihat direktori aktif atau berpindah ke direktori yang lain seperti ini. Kemudian kita ketik nomor 2 yaitu CLS atau bisa disebut clear screen. Ini untuk membersihkan seluruh tampilan teks yang sudah muncul di command prompt. Kemudian yang ketiga, ini ada CLS juga, tapi memakai tanda atau garis miring dan tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS termasuk cara penggunaannya. Seperti ini. Nah, kemudian ada dir yang berfungsi untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir yang menjelaskan fungsi dan opsi untuk menampilkan daftar file directory. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat nomor 5 yaitu ipconfig. Ini itu berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan dasar seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang keenam ada ipconfig all. Ini tuh menampilkan informasi jaringan lengkap termasuk MAC address, DNS server, DHCP server, status adapter, dan waktu list DHCP. Kita ketik. Dan muncul seperti ini. Setelah itu kita lihat nomor 7 yaitu ipconfig. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan bantuan lengkap tentang seluruh opsi pada perintah ipconfig. Seperti ini. Kemudian yang ke-8 ada ipconfig release. Itu berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang dipakai oleh komputer. Ini untuk menghentikan konfigurasi DHCP sementara. Seperti ini contohnya. Kemudian yang ke-9 ada ipconfig renew. Ini berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah dilakukan rilis. Kita ketik. Seperti ini. Setelah ada tampilan seperti ini, kita lanjut ke nomor 10 yaitu ipconfig display DNS. Ini berfungsi untuk menampilkan isi change DNS lokal yang tersimpan di komputer. Ini list domain yang pernah diakses. Kita ketik ipconfig display DNS seperti ini. Kemudian yang ke-11 ada ipconfig plus DNS. Itu menghapus seluruh change DNS untuk memperbarui data dan mencegah error DNS. Seperti ini kita ketik dulu. Plus DNS. Setelah sukses, kita ke ipconfig register DNS. Ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP komputer ke server DNS. Ini tuh untuk merefresh DNS secara manual. ipconfig register DNS. Seperti ini. Kemudian ada yang ke-13 yaitu ping. Jadi itu mengirim paket ICMP ke alamat tujuan untuk menguji koneksi jaringan, mengetahui apakah host hidup atau aktif, kemudian mengukur waktu respon. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 14 yaitu net start. Seperti ini. Ini itu berfungsi untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan aktif, port yang sedang digunakan, protokol atau TCP atau UDP, dan status koneksi. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke tracer. Ini tuh berfungsi untuk menelusuri jalur hop yang dilewati paket menuju alamat tujuan. Digunakan untuk menemukan lokasi hambatan atau gangguan jaringan.
kita ketik dulu. Seperti ini. Nah, yang ke-16 ada pet ping. Ini berfungsi untuk menggabungkan fungsi ping dan traced sekaligus. Digunakan untuk menganalisis jalur dan melihat tingkat kehilangan paket di setiap hop. Seperti ini. Yang ke-17 ada NSLOOKUP. Ini berfungsi untuk mengecek informasi DNS seperti IP address dari domain, DNS servers yang digunakan, dan berguna untuk troubleshooting DNS. Seperti ini kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 itu ada nets. Nets itu perintah konfigurasi jaringan tingkat lanjut seperti mengatur Wi-Fi, mengatur IP address, mengelola firewall, dan konfigurasi interface. Kita coba nets. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita bisa ketik saja misalnya firewall dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke nomor 19, yaitu routes. Ini berfungsi untuk menampilkan atau mengedit routing table, yaitu jalur yang dipakai komputer untuk mengirim paket jaringan. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 20, yang terakhir yaitu net. Net ini perintah untuk mengelola jaringan Windows, seperti mengatur user, mengelola service, melihat koneksi jaringan, sharing folder, dan mengatur domain atau workgroup. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kita sudah sampai kepada perintah yang terakhir. Nah, sudah sampai kepada perintah yang terakhir. Mungkin cukup sekian tutorial tugas 2 yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.